Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Citra Narindra dengan NIM A11 2024 15987. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proyek akhir Machine Learning yang berjudul SMS PEM Detektor Sistem Klasifikasi Teks End-to-End untuk deteksi SMS PEM Real Time. Proyek ini mencakup seluruh alur kerja Machine Learning, mulai dari pengumpulan data, pemrosesan teks, pelatihan dan evaluasi model, interpretasi hasil dengan shape, hingga deployment ke aplikasi interaktif. Mari kita mulai dengan latar belakang masalah. Nah, di era digital saat ini, SMS masih menjadi salah satu saluran komunikasi seluler yang sangat penting, namun penyalahgunaan SMS untuk aktivitas spam terus meningkat. SMS spam bukan lagi sekedar mengganggu kenyamanan pengguna, melainkan sudah menjadi media utama bagi serangan cyber seperti penipuan finansial, pencurian identitas, dan link phishing. Penyaringan manual oleh operator telekomunikasi sudah tidak relevan karena volume data yang sangat besar. Ditambah lagi, teks SMS memiliki tantangan tersendiri, seperti penggunaan singkatan tidak baku, slang, serta karakter khusus yang sengaja disisipkan untuk melabui sistem. Oleh karena itu, kita membutuhkan model klasifikasi otomatis yang cepat dan akurat. Kemudian tujuan utama dari proyek ini adalah membangun pipeline machine learning klasifikasi teks SMS spam yang robust dan siap pakai. Untuk mengukur kesuksesan proyek ini secara objektif, saya menetapkan beberapa parameter. Pertama, karena dataset memiliki ketimpangan kelas yang tinggi, akurasi saja tidaklah cukup. Kita menggunakan advanced score pada kelas spam sebagai metrik evaluasi utama demi menyeimbangkan nilai precision dan recall. Kedua, dari sisi deployment, sistem harus memiliki waktu inferensi yang sangat cepat dalam hitungan 0 detik agar layak digunakan seperti filter real time. Nah, kemudian kita ada di slide dataset dan analisis kualitas data. Nah, dataset yang digunakan adalah SMS Spam Collection, sebuah dataset publik yang umum digunakan untuk riset klasifikasi teks. Pada tahap awal acquisition, dataset memiliki 5.572 baris data. Nah, saya melakukan analisis kualitas data dan menemukan 403 baris data yang duplikat, yang kemudian dibersihkan untuk menghindari kebocoran data saat pengujian. Hasilnya, kita memiliki 5.169 SMS unik. Tidak ditemukan adanya missing values, serta setelah pembersihan duplikat, kita melihat adanya ketidakseimbangan kelas yang ekstrim, yaitu kelas HAM atau SMS normal mendominasi sebanyak 87,4%, sedangkan kelas spam hanya menyusun 12,6% dari total data. Nah, kemudian ada di slide feature engineering dan pre-processing, yaitu di sini untuk mempersiapkan teks mentah sebelum masuk ke model, saya merancang dua tahap pemrosesan. Tahap pertama adalah featuring engineering. Di sini saya mengekstrak 5 fitur statistik dasar dari SMS sebelum teks asli dimodifikasi, seperti jumlah karakter, jumlah kata, dan keberadaan angka, keberadaan tanda mata uang atau kata free, serta jumlah tanda seru. Tahap kedua adalah text pre-processing berurutan, scaffolding untuk mengubah teks menjadi huruf kecil, cleaning untuk menghapus tanda baca, angka, dan karakter non-alfabet, tokenizing untuk memotong kalimat menjadi kata, stop words remover untuk menyaring kata-kata umum menggunakan library MTLK, dan yang terakhir streaming untuk menggunakan porter streamer untuk mengembalikan setiap kata ke bentuk dasarnya. Kemudian kita ada di slide representasi teks dan pembagian data. Nah, selanjutnya dataset itu dibagi secara acak dengan metode stratified split agar proporsi kelas spam di setiap subset tetap terjaga seimbang. Pembagiannya adalah 70% untuk data training, 3.618 SMS, 10% untuk data validation, 517 SMS, dan 20% untuk data testing, yaitu 1.034 SMS. Setelah data terbagi, teks SMS bersih dikonversi menjadi representasi numerik
menggunakan TF-IDF Vectorizer dengan membatasi maksimal fitur hingga 6.000 atribut terpenting. Vektor TF-IDF inilah yang kemudian menjadi input utama bagi model machine learning kita. Nah, kemudian kita berada di slide algoritma pemodelan dan hyperparameter tuning, yaitu untuk menemukan solusi terbaik saya membandingkan 4 model klasifikasi berbeda, itu baseline model menggunakan multinomial naive Bayes, support vector machine dengan linear kernel, dan random forest classifier dan XGBoost classifier. Hyperparameter tuning dilakukan menggunakan metode grid search CV dengan 5 fold cross validation langsung pada data latih. Sementara proses training saya menerapkan parameter penerangan imbalance seperti class, weight, balance untuk SVM dan random forest serta scale pass weight. Untuk XGBoost guna melatih model agar lebih sensitif terhadap kelas PEM yang minoritas. Kemudian kita berada di slide hasil perbandingan, yaitu seperti pada tabel tersebut. Nah, berikut adalah tabel hasil evaluasi performa seluruh model pada data uji akhir. Dari tabel ini, kita dapat melihat bahwa model SVM linear dengan parameter C10 dan model random forest menghasilkan akurasi yang sama, yaitu 97,68%. Namun jika kita melihat metrik utama kita, yaitu F1 score kelas PEM, model SVM linear lebih unggul di angka 90,62% dengan tingkat recall sebesar 88,55%. Ini berarti model SVM sukses menangkap lebih banyak SMS PEM yang masuk, meminimalkan false negatif dibandingkan model lainnya dengan tingkat kepercayaan klasifikasi keseluruhan ROC-out mencapai 99,04%. Sekarang kita pindah slide ke interpretasi model dengan Sharp dan Insight Business. Untuk menjamin transparansi kebutuhan model explainable AI, saya menggunakan analisis Sharp. Hasil Sharp menunjukkan bahwa kata-kata seperti free, text, take all, claim, dan stop memiliki pengaruh positif terbesar dan menaikkan probabilitas SMS diklasifikasikan sebagai spam. Insight Business yang didapatkan menunjukkan bahwa spammer sangat bergantung pada teknik penawaran hadiah gratis dan instruksi desakan aksi. Selain itu, SMS spams secara statistik memiliki panjang karakter yang lebih seragam dan panjang dibanding SMS HAM biasa. Nah, kemudian yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dari proyek ini adalah bahwa model SVM linear berhasil dilatih dengan sangat baik menggunakan kombinasi praproses, teks struktur, dan tuning grid search CV menghasilkan akurasi 97,68% dan F1 score 90,62%. Sebagai rekomendasi lanjutan, model ini sangat layak dipasang pada SMS gateway penyedia layanan seluler untuk pemfilteran real-time. Untuk pengembangan berikutnya, disarankan memperbarui dataset secara berkala, menggunakan teknik continuous learning, serta mengeksplorasi penggunaan deep learning seperti LSTM atau BERT untuk menangkap konteks kalimat yang lebih kompleks. Terakhir, model terbaik yang telah dilatih dideploy menjadi aplikasi web interaktif berbasis Streamlit. Aplikasi ini dideploy secara publik menggunakan Streamlit Community Cloud. Di dalamnya terdapat 5 halaman utama, yaitu dashboard IDEA untuk eksplorasi dataset, halaman model demo untuk mencoba prediksi teks bebas secara real-time, halaman evaluasi model, interpretasi bisnis dengan Sharp, dan dokumentasi proyek. Mari kita saksikan demonstrasi langsung dari aplikasi web tersebut. Nah, sekarang saya berada di halaman utama aplikasi web SMS Spam Detector. Pada menu dashboard IDEA, kita dapat melihat statistik umum dataset dengan total 5.169 SMS unik. Nah, di bawahnya terdapat visualisasi distribusi kelas HAM versus spam, grafik histogram panjang karakter, box plot, jumlah kata, heatmap, korelasi fitur, serta 15 kata paling sering muncul pada pesan spam seperti kata free, txt, dan call. Kemudian kita masuk ke halaman model demo. Nah, di sini kita bisa menguji prediksi model secara langsung.
saya akan memilih model terbaik kita, yaitu SVM. Di sini disediakan pilihan contoh teks, atau saya bisa matikan kalimat sendiri. Saya akan mencoba memasukkan contoh teks SVM seperti ini. Setelah saya klik tombol prediksi, model langsung memproses teks tersebut melalui pipeline processing dan mengklasifikasinya sebagai spam dengan keyakinan probabilitas yang tinggi. Di bagian bawah juga ditambahkan detail hasil teks pre-processing secara transparan. Nah, kemudian kita beralih ke halaman evaluasi model. Nah, di halaman ini kita menampilkan metrik performa masing-masing model untuk transparansi proyek. Kita juga melampirkan gambar kurva ROC dan conversion metrik setiap model yang dievaluasi. Kemudian yang terakhir ada halaman dokumentasi dan interpretasi hasil. Nah, pada halaman ini kita menyajikan grafik nilai penting fitur shape yang telah dibahas sebelumnya serta beberapa insight bisnis penting. Nah, halaman terakhir adalah dokumentasi yang memuat struktur proyek, folder repository GitHub proyek, tim penyusun, dan informasi detail lebih metodologi proyek. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.